Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nasihat untuk bersatu. Jemaat Tuhan yang terkasih, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ia menasihatkan jemaat di Filipi agar mereka dapat sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan di dalam Tuhan. Mengapa demikian? Karena Paulus melihat adanya perpecahan yang terjadi di dalam jemaat di Filipi. Dan perpecahan ini berpotensi untuk menghancurkan kesatuan dalam jemaat di Filipi. Karena itu, Paulus mengajak jemaat di Filipi agar mereka dapat sehati, sepikir di dalam Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Mengapa demikian? Karena sikap ini merupakan wujud dari sebuah kesombongan. Orang-orang dengan sikap seperti ini biasa menganggap dirinya lebih utama, mereka meninggikan diri mereka sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Orang dengan sikap seperti ini biasanya mencari pujian atas diri mereka sendiri, dan mereka biasanya menimbulkan persaingan, dan persaingan itu menimbulkan ketidaksenangan dan permusuhan. Nah, orang-orang dengan sikap seperti ini tidak dapat atau tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, dan ini akan sangat berpotensi untuk merusak kesatuan yang ada di dalam gereja ataupun kesatuan yang ada di dalam jemaat atau di dalam sebuah pelayanan. Karena itu saudara, jika ada di antara saudara yang saat ini bersikap dengan mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, maka bertobatlah dan ketahuilah bahwa sikap saudara ini dapat mengancam kesatuan dan membuat perpecahan di dalam gereja atau pelayanan saudara. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah bahwa rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri. Saudara, ini mungkin sulit untuk kita lakukan, tapi mari kita belajar untuk melakukan hal ini dalam relasi kita dengan orang lain. Hal ini kita bisa lakukan dengan cara mengalah jika ada terjadi perbedaan pendapat di antara sesama kita. Perbedaan pendapat khususnya berkaitan dengan hal-hal yang bukan hal-hal prinsip dalam iman Kristen. Yang berikut yang bisa kita lakukan adalah dengan menanamkan dalam diri kita bahwa ada orang lain yang jauh lebih baik dari diri kita. Dengan cara kita melihat kekurangan diri kita, melihat keburukan yang ada dalam diri kita, lalu kemudian kita melihat kelebihan dan kemampuan orang lain, melihat karunia-karunia yang ada dalam diri orang lain yang tidak ada dalam diri kita, sehingga itu bisa menolong kita untuk rendah hati dan bisa melihat bahwa orang lain jauh lebih baik dari diri kita dan bisa menolong kita untuk mengutamakan orang lain daripada diri kita. Nah saudara, dua hal ini dapat menolong kita untuk memelihara atau menjaga persatuan, menjaga kesatuan hati di dalam jemaat, di dalam gereja kita, dan juga di dalam pelayanan kita. Karena itu, marilah kita bergandengan tangan dengan satu hati, dengan satu semangat untuk melayani Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, menolong kami Tuhan untuk kami membuang jauh-jauh sikap mementingkan diri sendiri dan mencari puji-pujian yang sia-sia, menolong kami untuk bisa rendah hati dan menganggap orang lain lebih penting daripada diri kami sendiri, sehingga kami dapat menciptakan persatuan, menjaga kesatuan di dalam gereja, jemaat, dan juga di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.